Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih, marilah kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah berlalu. Ketika dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, Engkau menjaga kami saat kami terlelap tidur. Engkau memelihara hidup kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Kini Engkau kembali mengaruniakan kepada kami hari yang baru, dengan segala kemungkinan yang terbentang di dalamnya. Mungkin nanti akan ada berbagai kesibukan, mungkin juga kegelisahan, bahkan berbagai pergumulan hidup kami masing-masing yang belum selesai. Namun kami ingin memulai semuanya di hari ini dengan sejenak berdiam diri dan membuka hati bagi firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu melalui hidup yang patuh dan taat kepadamu. Kiranya Roh Kudus, Sang Penolong dan Sang Kebenaran, menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, dan meneguhkan langkah kami. Tolong kami supaya melalui perenungan ini, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku kasih dan kebenaran-Mu. Berkatilah setiap kami yang mengikuti renungan ini dimanapun mereka berada. Jamahlah hati yang letih, kuatkan yang sedang bergumul, dan hiburkan yang sedang merasa sendiri, sehingga firman-Mu tidak terhalang untuk tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah mau bertobat, yang mana didasarkan atas pembacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25 sampai 29, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu kecenderungan yang sering muncul dalam diri manusia. Kita berpikir bahwa selama tidak ada orang yang tahu,
berarti semuanya baik-baik saja. Selama nama baik masih terjaga, selama orang lain masih memuji kita, selama rahasia itu belum terbongkar, kita merasa aman. Itulah sebabnya banyak orang akhirnya hidup dalam dua wajah. Di depan orang lain tampak ramah, saleh, bahkan terhormat. Namun di balik semua itu tersimpan kebohongan, keserakahan, kebencian, atau dosa yang terus dipelihara. Kita menjadi begitu pandai menyembunyikan kenyataan, sampai-sampai kita sendiri mulai percaya bahwa semuanya akan tetap tersembunyi. Padahal Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin manusia tidak melihatnya, mungkin dunia tidak mengetahuinya, namun Allah mengetahui seluruh isi hati manusia. Sahabat Petra yang terkasih, itulah yang terjadi pada Raja Ahab. Jika kita membaca pasal sebelumnya, dikisahkan bahwa Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot. Nabot menolak menjualnya karena tanah itu merupakan warisan keluarganya yang harus dijaga. Penolakan itu membuat Ahab murung dan kecewa. Melihat suaminya bersedih, Isabel, istri dari Raja Ahab, menyusun siasat yang begitu keji. Nabot difitnah, diadili dengan kesaksian palsu, lalu dihukum mati. Setelah Nabot meninggal, Ahab pun datang mengambil alih kebun anggur itu, seolah-olah semuanya berjalan sah menurut hukum. Barangkali Ahab mengira persoalan itu telah selesai. Nabot sudah mati, tidak ada lagi yang bisa menuntut. Kebun anggur itu kini telah sah menjadi miliknya. Secara politik, kasus itu ditutup. Secara hukum, mungkin tidak ada yang berani menggugat. Siapa yang berani menggugat seorang raja? Tetapi, ada satu pribadi yang tidak dapat dibohongi. Allah melihat semuanya. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Elia untuk menemui Ahab. Bayangkan situasinya. Ketika Ahab sedang menikmati hasil kejahatannya, ketika ia sedang berjalan santai di kebun anggur yang baru saja ia rampas, tiba-tiba Elia datang dengan pertanyaan yang sangat menusuk hati. Sudah membunuh, sekarang engkau mengambil milik orang lain pula. Kalimat itu seakan membongkar seluruh kepura-puraan Ahab. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Semua yang selama ini ditutupi, kini dibuka oleh Allah sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, begitulah cara Allah bekerja. Kadang ia memakai firman yang kita baca, kadang melalui khotbah yang kita dengar, kadang lewat teguran seseorang, bahkan tidak jarang juga melalui pergumulan hidup yang mengguncang hati kita. Namun kita harus sadari, Allah tidak menegur untuk mempermalukan. Ia menegur supaya manusia berhenti berjalan menuju kebinasaan. Barangkali hari-hari ini ada sesuatu yang sedang kita sembunyikan. Mungkin itu adalah sebuah kebiasaan yang kita tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu adalah kebohongan yang terus kita pertahankan. Mungkin itu adalah ketidakjujuran dalam pekerjaan. Mungkin kepahitan yang terus dipelihara. Atau apapun bentuk dosa yang selama ini kita pikir tidak akan pernah diketahui siapapun. Sahabat Petra yang terkasih, kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita,
Jangan buru-buru mencari alasan. Seringkali ketika ditegur, yang pertama muncul justru pembelaan diri. Kita berkata, semua orang juga melakukannya, atau saya terpaksa, atau bahkan keadaanlah yang membuat saya melakukan seperti ini. Namun pertobatan tidak pernah dimulai dari mencari alasan. Pertobatan dimulai ketika seseorang berani berkata, "Ya Tuhan, aku bersalah." Bagian akhir dari kisah yang kita baca dari Alkitab memperlihatkan sesuatu yang mungkin tidak kita duga. Ahab akhirnya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, berpuasa, dan hidup dengan penuh kerendahan hati. Ingat, dia bukan orang biasa. Dia adalah seorang raja, seorang penguasa yang selama ini terbiasa memerintah orang lain. Namun di hadapan Allah, seluruh kebesaran itu runtuh. Yang tersisa hanyalah seorang manusia berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita juga mengingat selalu bahwa kasih karunia Allah itu terbuka luas. Allah berfirman kepada Elia, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka malapetaka itu tidak akan kudatangkan pada zamannya." Bukankah ini luar biasa? Allah tetap memperhatikan satu langkah pertobatan, bahkan dari seorang yang dosanya begitu besar. Memang benar, pertobatan Ahab tidak serta-merta menghapus seluruh akibat dari dosanya. Konsekuensi tetap ada, keadilan Allah tetap berjalan. Namun belas kasihan Allah juga nyata. Hukuman itu tidak langsung dijatuhkan pada masa hidup Ahab. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi orang yang mau kembali kepadanya. Kadang-kadang justru kita sendiri yang merasa, sudah terlambat, Tuhan pasti tidak mau menerima saya lagi. Padahal Alkitab menunjukkan sebaliknya. Selama seseorang masih mau merendahkan diri, selama ia masih mau mengakui dosanya, selama ia masih mau berbalik kepada Tuhan, kasih karunia Allah itu tetap terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga belas kasihan Allah menjadi terlalu kecil. Namun ada satu hal yang juga perlu kita ingat. Jangan menunda-nunda pertobatan. Kita tidak pernah tahu berapa lama kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Seringkali manusia berkata, "Nanti saja kalau sudah tua, saya akan bertobat." Atau, "Nanti kalau keadaan sudah lebih tenang." Atau kita mengira masih ada waktu. Padahal tidak seorang pun tahu kapan hidup ini berakhir. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Oleh karena itu, jika hari ini Tuhan sedang mengetuk hati kita melalui firman-Nya, jangan keraskan hati. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Akuilah dosa kita. Mohonlah pengampunan. Lalu wujudkan pertobatan itu dalam kehidupan yang baru. Tinggalkan dosa yang selama ini dipelihara. Mulailah hidup dalam kejujuran, kasih, dan ketaatan kepada Allah. Sahabat Petra yang terkasih, kiranya kita tidak menjadi pribadi yang pandai menyembunyikan dosa. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang berani mengakui kesalahan dan mau bertobat. Sebab Allah yang membongkar dosa adalah Allah yang sama
yang dengan penuh kasih membuka jalan pengampunan bagi setiap orang yang mau kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, di hadapan-Mu tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Engkau mengenal setiap langkah kami, mengetahui setiap pikiran kami, bahkan memahami isi hati kami lebih daripada kami memahami diri kami sendiri. Seringkali kami lebih sibuk menjaga penampilan di hadapan sesama daripada menjaga hati kami di hadapan-Mu. Kami menutupi kesalahan, membenarkan dosa, dan menunda-nunda pertobatan, seolah-olah semuanya akan baik-baik saja. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami terus berjalan menjauh dari-Mu. Melalui firman-Mu, saat ini Engkau menegur kami bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memanggil kami pulang. Maka berilah kami hati yang lembut, yang berani mengakui kesalahan, rela meninggalkan dosa, dan sungguh-sungguh berbalik kepadamu. Tuhan, bila ada di antara kami, masih ada yang sedang bergumul dengan kebiasaan yang tidak berkenan kepadamu, kuatkanlah mereka untuk mengambil langkah pertama menuju pertobatan. Bila ada yang memikul rasa bersalah dan merasa dirinya sudah terlalu jauh dari kasih-Mu, yakinkanlah mereka bahwa belas kasihan-Mu masih terbuka bagi setiap orang yang datang dengan hati yang remuk dan rendah. Ajarlah kami bukan hanya menyesali dosa, tetapi juga membangun hidup yang baru, hidup yang semakin jujur, semakin mengasihi, dan semakin taat kepada kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami ya Tuhan, hari demi hari, agar ketika kesempatan untuk bertobat masih Engkau berikan, kami tidak mengeraskan hati, melainkan segera datang kepadamu, Bapa kami yang selalu membuka tangan bagi kami anak-anak-Mu yang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.